رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd wa ba'da tahiyya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk di majlis taman surganya ini menjadi asbabiyah Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehat afiatkan lahir batin kita, Allah penuhi yang menjadi hajat kita, Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita. Allah bahagiakan kita semua, bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman, asatidatul kiram, al-'izz al-hibba al-mukarramun, para asatidah tuan guru, para masyayikh, terkhusus yang sama-sama kita muliakan, kita ta'azimi guru-guru mulia kita semua. Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, Khaidimul Majlis, pimpinan Majlis Al-Dzikra, sahabat tercinta kami, sahabat dakwah, al-mujahid fi sabil ad-da'idallah, Ustaz Kiai Haji Asif Saifullah MA, Kiai Haji Mardani Ismail, Kiai Haji As-Sadifuddin Az-Zikra, hadir orang tua kami, Ayahanda Haji Haudanul Siddiq, Ustaz Saiful Anwar, pengurus DKM dan pengurus jamaah Masjid Al-Fat. Alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim setelah 4 bulan kita kemudian melanjutkan dan meneruskan syiar-syiar dakwah kita, dan kini kita berada di tempat ini kembali. Semoga menjadi bagian wasilah kebaikan. Allah kumpulkan senikmat kita, sebahagia kita pagi ini, kelak nanti Allah kumpulkan nikmat bahagia sempurna dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka taklim dengan baca surah Fatihah. Kita bermohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita baca membuka pintu rahmat Allah azza wa jalla, termasuk penulis kitab yang menjadi rujukan setiap kali kita mengadakan giat syiar dakwah Subar Suling Az-Zikra, kitab Nasaihul Ibad al-Istidad fi Yaumil Ma'ad, Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Banti atau Syekh Nawawi Al-Bantani, mengalirkan jariah kebaikan ilmunya untuk semua kita. Jadikan Allah ilmu kita semua ilmu yang penuh dengan manfaat, ilmu yang memberkahi dunia dan akhirat kita. Ala hadiniyah Fatih bil qabul tamami kulli su'lin maqbul wassalat insya'na zahiran batina dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa li jama'atina wa liman haqqan alaina wa liman ahsana alaina syai'u lillah wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fa in istaqal hadis kitabullah wa khalati hadi Rasulullah Muhammad sallallahu wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-muallif wal musannif hadzal kitab qala wal maqalatur rabi'ah asyarah, melanjutkan makalah yang ke-14 di bab ke-6 ya, halaman 47. Qala Ahnab ibn Qais radhiyallahu an, la rahata lil hasud, la ada ketenangan bagi orang yang hasud, wala muru'ata, dan la ada muru'ah, lil kadzub, bagi orang yang pendusta, yang suka ngibul, penipu, pembohong ya. Fal muru'atu mura'atul ahwal allati takunu ala adlaliha hatta la yadhharu minha qabih ya. Dia akan berada di ruang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan amal, ngejaga banget amalnya, itu orang muru'ah, sehingga yang nampak adalah sesuatu yang bisa kita bercermin untuk kebaikan-kebaikan itu. Terkutip hadis dalam syarah kitab ini, ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amala an-nas, siapa yang bermuamalah atau bergaul dengan manusia, falam yadhlimhum, tidak ada niat untuk menzalimi mereka, wa haddatsahum, ketika pun bertutur kepada mereka, falam yakzibhum, tidak ada niat untuk dusta, mendustai ucapannya, tuturannya terhadap mereka, wa wa'adahum, mereka pun berjanji terhadap mereka ya, falam yukhlifhum, juga tidak bersulaya atau berselisih, menyelisih janjinya, fahuwa mimman kamulat muru'atuhu. Orang yang itu, yang dimaksud man tersebut adalah orang yang bagian sempurna muru'ahnya. Wa dhaharat adalatuhu, bahkan terlihat nampak komitmen, loyalitas, keadilannya. Wa wajabat ukhuwatuhu, dan wajib baginya lingkaran ukhuwah kepadanya. Kata Imam Allah SWT, ini menjadi bekal buat kita berbaur dengan masyarakat ya, termasuk dalam kiat masjilis, dalam taklim seperti ini. Catatan agar terjaga muruahnya kita ya, termasuk mungkin dalam komitmen kita berjanji ingin datang di satu tempat ya, kita banyak belajar bagaimana Murabbi dulu memberikan pengajaran penting hidup kepada kita semua, yang undang RI1 ya. Tapi ternyata dalam catatan Bang Haji awal, di tempat itu, di tanggal itu, di waktu itu sudah terjadwal di sebuah sudut kampung. RI1 yang minta, istana yang minta. Beliau mengambil porsi tetap berada di tempat yang mengundang awal di kampung itu. Akhirnya yang lihat bagaimana muruah beliau, terjaga kehormatan beliau, gak silau ya. Bahkan dari beliau kita juga belajar. Punten para asatid semua kita, ini menjadi bagian pencerahan buat kita semua. Kadang beliau ya dalam diskusi kecil kita dapatkan cerita itu ya. Abang nggak pernah melihat kok amplop ya, artinya yang di dalam amplop itu ada apa dan berapanya. Kemudian mencirikan. Kadang ini kan kadang menjadi kebiasaan, bahkan terus bukan kelas umum lah ya, kita acara yang namanya walimah nikahan, amplop tuh sampai ditulis dan dihitung ya, sebulan tetangga sekian. Suka tidak suka akan ada respon di hati yang itu tarikannya akan ternilai ya sekian, ntar kita sekian ya sekian, akan cidek, akan ketahuan. Jadi abang mengupayakan itu biar sama rata, memperlakukan siapapun yang nanti kemudian mengundang kita lagi. Ingin tetap berbuat adil, ingin tetap ya tetap sama, al-ikhtilasi ya indal ghadab waridha ya, dalam satu makalah disebutkan begitu. Dia tetap ajak, tidak memilih dan tidak memilah ya, tidak tebang pilih ya, untuk kemudian lebih care kepada si majlis ini yang karena mungkin setelah itu kita dapat yang banyak, sementara majlis yang lain yang kecil kita mungkin biasa. Itu bagian dari kemudian beliau berta'ammul terhadap hal itu. Berikutnya, wala hilata lil bakhil,
Tidak ada tipu daya bagi orang yang bakhil itu. Apa maksudnya? Dia mau mengkreasikan kayak apa? Terpoles misalkan seperti orang yang baik. Kalau bakhil, baik bakhil. Maksudnya. Artinya nggak bakal bisa orang itu dibohongin. Ketahuan kok orang yang bakhil sama yang tidak. Ada yang menarik, ini saya baru nemu di sini juga. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam to'amul jawad, ya, makanan yang dihidangkan oleh orang yang lawan dari bakhil, yaitu orang yang dermawan, orang yang loman, itu dawaun, jadi obat. Sebaliknya wa to'amul bakhir daun, makanan orang yang bakhil menjadi penyakit. Ya, ini jadi buat konsumsi kita dalam mengadu kepada Allah, agar kita tetap baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan semua andetolan kita, terhadap mereka yang kadang care sama kita dengan kelomanannya, dengan kebaikannya. Bahkan ada yang di antara mereka yang masya Allah udah bejibun, banyak kita ngelihat, ada banyak, tapi untuk urusan ada keluarga minta tolong, masya Allah, makannya dihidangkan oleh mereka bisa jadi penyakit buat kita. Berikutnya, wala wafa'a lil muluk, tidak ada kehormatan tersemat bagi para raja. Yang itu penyematan kehormatan itu akan berdampak kepada naruh hormat. Akhirnya akan hilanglah. Pada akhirnya selesai masanya. Dia nggak sadar, tidak selamanya menjadi seorang pemimpin. Dia akan kembali pandito, dia akan pulang, dia akan menjadi orang biasa, dia akan menjadi rakyat biasa. Sadarlah dengan keadaan bahwa semua akan bersiklus, sebagaimana likulli syai'in ajal, semua akan diliputi dengan ajal. Terakhir, wala suda lisai'il khuluq. Sayyid itu apa ya? Mahkota, nggak ada kemahkotaan bagi orang yang tidak baik. Su'ul khuluq itu yang tabiatnya emang sudah jadi tabiat rusak gitu, kayak ngomong asal jeplak, janji seringkali dibohongin, wallah kita akan hilang naruh hormatnya. Maka sebaik-baik kita adalah yang baik akhlaknya, kejaga perangainya, kejaga lisannya, kejaga hatinya. Karena itulah modal kita berinteraksi untuk menghadirkan kebaikan umat dan kaum muslimin. Baik, ada banyak guru, saya sudahi saja. Kita dengarkan satu persatu dari guru-guru kita yang mulia. Diawali dari guru yang mulia, Ki Mardani Ismail.